Pemirsa, kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Ketua LPD Anturan, Nyoman Artawirawan, kembali disidangkan secara online di Pengadilan Tipikor Denpasar pada hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022. Sidang yang ketiga kali ini, dengan agenda mendengarkan jawaban dari Jaksa Penuntut Umum, terhadap eksepsi yang disampaikan oleh terdakwa NAW, pada persidangan minggu lalu. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum, membantah eksepsi, dari penasihat hukum terdakwa, dan menuding tidak cermat membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, secara utuh, dan menyeluruh, atau, hanya membaca secara sepotong-sepotong, sehingga pemahaman yang timbul, atau didapatkan, juga tidak utuh atau hanya sepotong-sepotong. Berdasarkan hal tersebut, penuntut umum meminta majelis hakim agar tidak memperhatikan, dan mengabaikan eksepsi, atau keberatan dari penasihat hukum terdakwa. Ditemui awak media, seusai sidang online, dan diminta tanggapannya, terhadap apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang menudingnya tidak cermat, dan membaca sepotong-sepotong, Wayan Sumardika menampik, serta mengatakan, justru karena dirinya cermat, dan memahami apa yang didakwakan terhadap kliennya, sehingga menolak semua dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Berikut tanggapan Wayan Sumardika, penasihat hukum terdakwa Nyoman Artawirawan. Terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi yang kami ajukan, Jaksa Penuntut Umum bilang kami tidak membaca utuh sehingga tidak memahami surat dakwaan. Kami jawab, justru karena kami membaca secara utuh dan lengkap, maka kami jadi paham. Justru sebaliknya, dalam menyusun surat dakwaan itu kan harus cermat, jelas, lengkap. Itu. Nah, jadi sehingga kami tahu, karena kami baca secara utuh, kami tahu bahwa kesalahan dalam surat dakwaan itu adalah modal pemerintah 5.200.000 sekian. Dia menyebut kerugian 151 miliar, kembali saya jawab itu. Nah, sehingga penuntut umum tidak paham tentang undang-undang BPK dan perbendaharaan negara untuk menghitung kerugian negara. Itu justru karena kami baca secara utuh, makanya kami paham, sehingga penuntut umum lah yang tidak paham tentang menyusun surat dakwaan. Terjadinya kesalahan dalam penerapan hukum. Jangan sampai terhadap kesalahan penerapan hukum ini menimbulkan proses hukum yang sesat. Itu. Jadi kalau menentukan jumlah kerugian negara, berarti Jaksa Penuntut Umum tidak paham terhadap Undang-Undang Republik Indonesia tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang RI tentang perbendaharaan negara. Jadi kedua undang-undang itu sudah tegas mengatur bahwa kerugian keuangan negara harus dihitung nyata dan pasti. Itu persoalan pokoknya. Jadi ini yang tidak dipahami oleh teman-teman Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Itu saya sampaikan kesimpulan kenapa saya selalu berbeda pendapat dengan Jaksa Penuntut Umum terkait kasus Ketua LPD Desa Adat Anturan Buleleng. Karena begini, pada prinsipnya kita semua setuju menghukum orang yang bersalah, tetapi mesti dengan proses hukum yang benar. Yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah proses hukum yang tidak benar. Jangan pidana umum itu dipaksakan masuk atau diproses melalui pidana korupsi. Itu yang tidak benar. Ya, kan jelas dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah jelas. Terhadap perbuatan terdakwa NAW menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, ceki LPD Desa Adat Anturan. Ya, ini tidak ada dalam KUHP rumusan seperti ini. Pidana korupsi ya pidana korupsi. Karena negara tidak sama dengan LPD, maka proses hukum pidana korupsi, kerugian keuangan negara ke pidana korupsi, kerugian LPD ke pidana umum. Jangan yang pidana umum dipaksakan masuk ke pidana korupsi.
Itu masalahnya. Jadi menghukum orang yang bersalah, kita sepakat semua, kita setuju, tetapi mesti dengan proses hukum yang benar. Terima kasih.